Oke, melanjutkan penjelasan yang sebelumnya di lokasi pengambilan sampel untuk air sungai. Di sebelumnya kita sudah tahu ya bagaimana menentukan titik lokasi, mau di hulu atau mau di hilir gitu ya, atau mau di lokasi kegiatan yang menyebabkan pencemaran itu terjadi gitu kan. Nah, setelah kita tahu titik-titik lokasi yang mau kita sampling, ya kita harus melihat dulu nih sungainya ini. Sungainya ini apakah memiliki debit yang kurang dari 5 atau memiliki debit yang berada di rentang 5 sampai 150 ataukah lebih dari 150. Nah, ini berkaitan dengan jumlah sampel yang mau kita ambil. Jadi, kalau misalnya debitnya kurang dari 5, kita ngambilnya cukup di titik ini gitu. Di titik ini berarti di tengah-tengah banget ya, di tengah-tengah banget. Di tengah-tengah dari lebar sungai dan juga di tengah-tengah dari kedalaman. Selanjutnya, ya nggak tengah-tengah sih, kalau yang kedalaman ini 0,3 ya, 0,3 dari kedalaman. Selanjutnya, untuk yang debit 5 sampai 150 ini ada di 2 titik, jadi dibagi dulu ya, lebar sungai dibagi 3. Nah, nanti di sepertiganya ya, di setiap jarak sepertiga lebar sama di jarak kedalaman 0,5 dari kedalaman. Berarti ada 2 titik pengambilan sampelnya. Selanjutnya yang paling kencang debitnya, yang paling arusnya yang paling atau ya debitnya yang paling besar ya. Ini cukup banyak ya, cukup banyak dalam pengambilan sampelnya. Ada 6 titik. 6 titik ini berarti di setiap seperempat lebar sungai dan di kedalaman 0,2 sama 0,8. Nah, untuk selanjutnya ini titik pengambilan sampel di danau. Di danau atau waduk ini juga dibedakan kriterianya, tapi berdasarkan kedalaman. Kalau tadi itu berdasarkan debit ya, jadi debit sungai itu harus diketahui dulu, baru kita bisa menentukan lokasi titik lokasi pengambilan sampel keseluruhan. Nah, kalau yang di danau ini kita harus mengetahui berapa tingkat kedalaman danaunya dulu, baru kita bisa menentukan jumlah sampel dan lokasi sampel. Teman-teman pahami ya, nanti kita diskusikan. Nah, selanjutnya ini juga ada lokasi pengambilan sampel di ini sepertinya industri ya. Industri ini punya proses produksi A, B, C jenisnya, beda-beda polutan yang dihasilkan ya. Sehingga kita harus sampling di setiap sumber gitu ya. Sumber air limbah yang dihasilkan dari proses A, proses B, proses C. Kemudian juga ketika dia bergabung menjadi satu, ini juga harus kita lakukan sampling. Berapa karakteristik air yang sudah bercampur dan akan masuk ke dalam IPAL. Kenapa kita perlu menyampling ini? Karena kita mau tahu ya, kita mau tahu berapa atau bagaimana karakteristik air limbah yang mau diolah gitu, sehingga ketika kita tahu karakteristik air limbah yang mau diolah, kita bisa menentukan bagaimana instalasi pengolahan air limbahnya nanti. Kan kalau kita mau mengolah, kan kalau kita mau merawat, kita harus tahu dulu ya tipe air limbah atau tipe anak yang mau kita rawat tuh kayak gimana. Kita harus pelajari dulu gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita olah hasilnya bagaimana, ini juga dicek dulu tujuannya, supaya ketika kita mau membuang hasil olahan kita, ini tidak mencemari air sungai atau air badan penerimanya. Misal di sini badan penerimanya sungai, ya berarti air sungai. Kalau badan penerimanya waduk, ya berarti air waduk yang disampling. Dan
Ini di sungai ya, ini karena contohnya sepertinya sungai, jadi di hulu dan juga di hilir. Jadi di hulu ini yang belum tercemar oleh kegiatan ini, yang di hilir yang udah terpengaruh ya, bukan tercemar ya, terpengaruh oleh air buangannya. Gitu ya, paham ya? Selanjutnya kita masuk pada tipe sampel air. Jadi untuk titik-titik lokasi pengambilan sampel itu kita tadi tidak cukup mengambil hanya satu sampel ya, bisa 2 atau bisa 3 tergantung dari kebutuhan yang mau kita analisa. Nah, ini ada beberapa tipe sampel pengambilan, tipe sampel air ya. Yang pertama contoh sesaat, sampel sesaat. Sampel sesaat ini biasanya cukup satu, pengambilan sampelnya itu cukup satu. Kalau sampel gabungan waktu ya tergantung waktu yang mau kita ambil ya. Kalau waktunya ada 3 kali ya berarti gabungan waktunya ada 3 gitu. Kalau sampel gabungan tempat ya tergantung dari tempat yang mau kita sampling. Jadi titik-titik pengambilan sampelnya itu berbeda tapi waktunya sama gitu. Jadi di pukul 3 sore kita mengambil di titik A, B, C gitu ya. Kayak tadi proses produksi itu kan ada produksi A, B, C. Nah, itu diambil tiga lokasi tersebut dengan waktu yang sama. Waktu yang sama berarti dia yang beda kan berarti tempatnya, berarti dia termasuk dalam sampel gabungan tempat. Nah, kalau tadi yang gabungan waktu itu dia diambil dari beberapa waktu, misalnya tadi jam pagi ya, pagi jam 7 terus sore jam 3 misalnya kayak gitu, tapi di tempat yang sama gitu. Terus yang terakhir ini ada sampel gabungan waktu dan tempat. Jadi gabungan waktu dan tempat ini berarti diambil di beberapa titik ya, di beberapa titik dalam satu lokasi pada waktu yang berbeda dengan volume yang sama. Jadi semua tadi itu baik gabungan waktu, gabungan tempat ataupun gabungan waktu dan tempat ini volume yang diambil sampelnya sama ya. Hanya saja yang membedakan tadi ini gabungan waktu ya, berarti waktunya yang bervariasi tapi tempatnya sama. Kalau ini gabungan tempat berarti tempatnya yang bervariasi tapi waktunya sama. Terus gabungan waktu dan tempat berarti baik waktu ataupun tempat dia berbeda, nggak ada yang sama. Nah, ini silakan teman-teman jawab. Ini ada beberapa contoh kasus, ada 4 contoh kasus ya. Untuk menentukan tipe sampel air itu kita mau menentukan yang mana jika yang pertama, kualitas air laut tidak berfluktuasi dan semua saluran pembuangan limbah dari beberapa sumber sebelum masuk perairan penerima limbah disatukan. Nah, maka pengambilan sampel dilakukan pada saluran sebelum masuk ke perairan penerima air limbah dengan cara, nah ini teman-teman pilih ya, tipe sampelnya, mau jawab sampel sesaat, sampel komposit waktu, sampel komposit tempat, atau sampel komposit waktu dan tempat. Fluktuasi, tadi ingat ya, fluktuasi itu adalah berubah gitu ya. Jadi kalau di sini dijelaskan kualitas air limbah tidak berfluktuasi ya berarti kualitas air limbah tidak berubah-ubah gitu. Jadi karakteristiknya itu karakteristik tetap gitu. Air limbahnya ini nggak berubah-ubah karakteristiknya. Nah, untuk selanjutnya ini silahkan dibaca sendiri dan ditentukan ya tipe sampel airnya untuk B, C, dan D. Selanjutnya untuk lokasi pengambilan sampel air tanah itu dibedakan menjadi 2. Kalau tadi air permukaan itu juga 2, air sungai dan air waduk. Ini untuk air tanah, ada air tanah yang bebas atau tidak tertekan dan juga air tanah
dalam ya. Air tanah dalam itu air tanah yang tertekan. Nah, kita bahas dulu untuk air tanah bebas atau air tanah tidak tertekan. Itu letaknya dia, kalau air tanah misalnya ini paling atas adalah permukaan tanah, kemudian di sini ada sungai. Nah, di bawah lapisan tanah ini adalah air sumur bebas, air tanah bebas ya, air tanah bebas. Kemudian ini ada lapisan batuan kedap air. Di bawahnya lapisan batuan kedap air inilah yang namanya akuifer atau air tanah tertekan, atau biasa kita sebut air tanah dalam. Nah, untuk penentuan lokasi sampling air tanah bebas ini dibedakan, diklasifikasikan menjadi 3. Dan ini tergantung dari fungsinya ya, tujuan kita untuk melakukan sampling itu untuk apa gitu. Jadi tergantung tujuan dalam menentukan lokasi pengambilan sampel ini, tergantung dari tujuan. Oke, klasifikasi pertama ini bisa di sampling di bagian hulu dan hilir. Ini masih sama seperti yang terjadi di pengambilan sampel air sungai. Itu juga ada yang memperhatikan daerah hulu dan hilir. Kemudian ada klasifikasi kedua. Klasifikasi kedua ini jika kita tujuan melakukan sampling air tanah adalah untuk mengetahui adanya penyusupan air asin ke dalam air tanah kita atau tidak gitu ya. Ini khususnya untuk daerah-daerah yang berdekatan dengan pantai seperti pulau-pulau gini ya, pulau-pulau kecil itu kan air tanahnya rawan dimasuki oleh air laut ya. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan air tanah ya otomatis kita harus menyampling dulu air tanahnya ini, apakah air tanahnya ini kemasukan oleh air laut atau tidak gitu ya. Kalau kemasukan ya berarti kita nggak bisa langsung memakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi harus dilakukan treatment dulu, pengolahan dulu gitu. Nah, kemudian yang terakhir tempat-tempat lain yang dianggap perlu tergantung pada tujuan pemeriksaan. Oke, selanjutnya untuk pengambilan sampel air tanah dalam ya atau air tanah tertekan yang di sini ini biasanya untuk air tanah dalam ini lebih sering digunakan untuk kegiatan produksi untuk untuk sumur produksi, biasanya untuk memenuhi kebutuhan perkotaan, pedesaan, pertanian, industri, dan sarana umum ya. Jadi kalau kebanyakan kita memang dalam aktivitas sehari-hari yang dimanfaatkan itu adalah air tanah dalam, bukan air tanah dangkal atau air tanah bebas, tapi yang ini yang dimanfaatkan. Karena apa? Karena kalau misalnya air tanah itu ketika dia melewati lapisan batuan ini otomatis polutannya sudah lebih bersih ya, karena ini lapisan kedap air ini pori-porinya cukup kecil sehingga apabila air ini membawa suatu polutan dia sudah tersaring di sini. Nah, jadi untuk kualitas sendiri pasti lebih bagus air tanah dalam dibanding air tanah dangkal. Nah, untuk klasifikasi pengambilan sampel air tanah tertekan, ini ya yang pertama tadi untuk kegiatan keperluan sumur produksi, ini perlu dilakukan sampling. Terus apakah dia layak apa enggak ya, kalau layak ya digunakan, kalau enggak ya enggak. Nah, biasanya juga untuk sebagai ini ya, tujuannya untuk melakukan pemantauan kualitas air tanah. Jadi misal ada kegiatan gitu ya, suatu industri atau kegiatan lain di sekitar sini gitu ya, padahal di sekitar sini juga ada masyarakat yang masih menggunakan sumur atau air tanah dalam untuk keperluan sehari-hari, maka ya apakah industri ini mencemari air tanahnya atau tidak ya, kita harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap air tanah dalam ini gitu, supaya ya tetap bisa terpantau gitu kualitasnya. Takutnya kan tercemar, jadi kalau tercemar ya kita nggak bisa menggunakannya. Nah, kemudian ini sumur observasi untuk pengawasan imbuan.
Sumber observasi di suatu cekungan air tanah arteis. Sumber observasi di wilayah pesisir, ini sama seperti tadi di air tanah dangkal juga sama ya. Di air tanah dangkal dan air tanah dalam juga bisa dipantau apakah terjadi intrusi air laut atau tidak. Yang terakhir, sumber observasi penimbunan atau pengolahan limbah domestik atau limbah industri. Ini yang seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa apakah limbah industri ini mencemari atau tidak, kualitas air tanahnya tercemar atau tidak, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan titik lokasi pengambilan sampel, kita perlu pahami juga prosedur pengambilan sampel. Untuk prosedur ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan wadah sampelnya sesuai jumlah sampel yang kita akan ambil, yang kita butuhkan. Dan jangan lupa kita harus membilas wadah sampel tersebut dengan air suling. Air suling ini air yang kandungan kandungannya ini benar-benar netral semuanya ya. Lebih baik kualitasnya dibanding dengan air PDAM. Biasanya dia dipakai dipakai untuk pengujian di lab, itu menggunakan untuk mendapatkan air suling. Ini kita harus kayak melakukan proses penguapan air PDAM dulu gitu. Jadi ini air suling ini adalah proses penguapan ya dari air PDAM. Nah, jadi benar-benar yang diambil itu air murni gitu ya, kandungannya itu benar-benar air murni. Yang dimaksud air suling itu. Kemudian menyiapkan alat pengambilan sampel sesuai keadaan sumber air, membilas alat pengambil sampel. Nanti ini ada ya, ini di part selanjutnya akan dijelaskan mengenai alat. Mengambil sampel sesuai titik, kemudian mencatat kondisi lapangan, menentukan uji parameter lapangan. Nah, ini yang penting nanti untuk kedepannya kita akan belajar ini ya, tentang parameter kualitas air ya, diantaranya pH, DU, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa hasil pengujian parameter di lapangan ini dicatat. Jadi untuk pengujian parameter itu akan dilakukan di lapangan dan juga akan dilakukan di laboratorium ya. Nah, untuk yang di lapangan ini biasanya parameter-parameter tertentu yang memang bisa diukur di lapangan. Nah, kalau yang nggak bisa diukur di lapangan ya harus kita bawa ke lab gitu ya. Nah, terus setelah kita catat hasil pengujian yang di lapangan tadi, kita beri label pada wadah sampel. Jadi ada sampel yang tidak bisa diuji di lapangan kan, nah itu kita simpan di wadah yang kita siapkan tadi, dan jangan lupa diberi label, kemudian dilakukan pengawetan sampel sesuai peruntukan uji. Ini tergantung dari masing-masing, tergantung dari setiap parameter yang mau kita uji ya. Jadi nanti ada beberapa parameter, kayak contohnya parameter biologis, parameter kimia itu yang sering membutuhkan senyawa untuk pengawetan sampelnya supaya sampelnya tidak berubah. Nah, kalau parameter fisik ini adalah parameter fisik. Nah, ini biasanya diuji di lapangan langsung ya. Kalau yang harus diawetkan dan dibawa ke lab itu biasanya parameter kimia dan parameter biologis. Nah, ini kemudian jangan lupa ya mencatat nama sumbernya. Jadi sumbernya dia di mana itu dicatat. Misalnya hulunya atau hilirnya gitu ya. Terus tanggal dan jam pengambilan, bagaimana keadaan cuacanya, apakah hujan ataukah, kalau hujan tentunya akan mempengaruhi ya, karena terjadi pengenceran sehingga kualitasnya akan lebih baik. Kalau hujan tuh kualitas perairan akan lebih baik dibanding kemarau. Terus bahan pengawet juga yang ditambahkan tuh apa, dan nama petugasnya siapa. Oke, sekian, terima kasih. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan mengenai persiapan alat yang akan digunakan untuk pengambilan sampel.